Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqdabil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wasahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung Roso yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sedulur sambung Roso, malam ini saya bergentayangan. Saya bersama selaku kameramen saat ini dipegang oleh Mas Rahmat. Ya, terima kasih Mas Rahmat sudah setia menemani saya. Saya bergentayangan mendatangi salah satu pimpinan ya, atau ketua atau kepala suku dari preman begal ya. Dan menurut informasi beliau juga bolak-balik masuk bui ya. Nah, ini saya tadi sudah mencari muter di belakangnya perumahan. Alhamdulillah sasmida gaib saya menunjukkan kira-kira 500 meter dari tempat saya berdiri ini kediaman beliau ya. Dan mudah-mudahan beliau mau ngobrol dengan saya ya. Ya, setidaknya saya berharap kedatangan saya ini bisa membawa hidayah buat beliau, membuat beliau terbuka mata batinnya ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung Roso dulu biar semangat ini. Mental kaya teko KB wujud, komentar dulu wujud. Saya doakan yang sudah mengikuti sholawatan tadi dan mendengarkan semuanya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin. Dan yang sudah komentar wujud, saya doakan yang banyak hutangnya secepatnya lunas. Amin. Yang belum dapat jodoh secepatnya dapat jodoh. Amin. Yang belum dapat pekerjaan secepatnya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan. Yang belum dapat momongan secepatnya dapat momongan. Dan yang lagi sakit diangkat penyakitnya, sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita sehat semua seluruhku ya. Karena harta yang paling besar, yang paling utama itu adalah kesehatan. Percuma kalian semua banyak harta ya, banyak istri, banyak rumah, tapi ternyata penyakitan ya, banyak penyakit. Nggak buat apa? Nggak bisa menikmati. Benar nggak Mas Rahmat? Nggak bisa menikmatin. Makanya kita berdoa, ya Allah berikanlah saya kesehatan dan usia panjang penuh keberkahan. Amin ya. Doakan saya dan keluarga saya dan tim saya semuanya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, usia panjang dan penuh keberkahan. Amin. Usia pendek tapi berkah, alhamdulillah. Usia panjang tapi nggak berkah, buat apa seluruhku? Gitu. Hati-hati penipuan mengatasnamakan Ki Sambung Roso. Ki Sambung Roso nggak pernah menawarkan jasa dana gaib, uang gaib, pesugihan preketek. Ya nggak ada itu. Itu hoak ya. Saya ingin tahu pesugihan mana
pakai tumbal, praketek kita ratakan. Ya, dukun-dukun santet praketek kita ratakan, demit-demit praketek di dunia ini ya. Mudah-mudahan di Indonesia dibebaskan dari wabah dan musibah. Amin. Lokasinya cukup sepi ya Mas Rahmat ya. Dan orangnya memang galak. Karena ya namanya kepala begal ya. Tapi udah beberapa tahun silam ya, nggak tahu sekarang ya. Infonya kayaknya masih. Terus beberapa tahun yang lalu baru keluar bui ya Mas Rahmat ya, atau penjara. Kita mau ngobrol ya, siapa tahu saya bisa mengarahkan beliau. Doakan beliau dapat hidayah. Bismillah ya. Karena memang terkenal Raja Tega. Ini beneran ini bukan kaleng-kaleng ya. Ya, di samping saya ingin mengedukasi kalian, tapi ini bukan semata hiburan. Ya, jadi benar-benar beliau sosok yang dikatakan anak jalanan, premanisme, ya di belantika premanisme ya, seperti itulah dia. Ya, jadi Bismillah lah. Mas Rahmat siap? Siap. Bismillah dulu Mas Rahmat. Bismillah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ya. Ayolah kita jalan. Bismillah. Jadi kita di belakang rumahnya itu memang masuk ke dalam masalahnya. Dan kita ngelewatin perumahan ya yang masih baru bangun. Mobil di parkir depan. Dah. Tadi Mas Rahmat, waduh. Ini kediaman beliau, jarang orang tahu. Bahkan saya paling kalau dia tahu kaget dengan kedatangan saya. Dikira polisi kita. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada itu. Itu kayaknya Bang. Ayo. Assalamualaikum. Bang. Ya. Bang Meong. Halo, Pak. Enggak, ada apa nih Bapak nih? Ini saya mau ngobrol-ngobrol sama Bang Meong. Nggak bisa Pak, ini malam Pak, saya ganggu. Saya berasa terganggu Pak. Oh. Pergi nggak nih kalau kamera segala? Apa saya bacok semua nih? Jangan gitu Bang. Saya nggak berasa terganggu nih Pak. Bang, sebentar Bang. Bang. Bang, gimana nih Bang? Berangkat nggak? Bang. Bentar Bang. Mohon maaf Bang. Jangan seperti itu. Saya Bukan masalah seperti itu Pak. Saya nggak ngerti Pak. Saya bilang saya berasa terganggu malam-malam kayak gini Bapak datang nih. Iya. Kalau bertamu siang Pak, bukan di tengah malam kayak gini. Iya, hampura Pak. Hampura Bang. Saya dari siang muter-muter nyari rumah Abang. Ada maksud apa mencari rumah saya? Saya cacat tadi. Jangan Bang. Iya, yang mohon maaf. Bang, jangan Bang. Hampura. Saya aja yang pasrah. Bang gini Bang. Mohon maaf gini Bang. Kalau malam ini bukan waktunya bertamu ya, malam nih ya. Oh iya. Jadi ini malam bukan waktu bertamu. Siap Bang. Jadi gini Bang. Hampura nih, mohon maaf nih Bang. Saya perkenalkan, saya Ki Sambung Roso Bang. Saya Ki Sambung Roso. Bener Ki Sambung Roso? Siap, saya Ki Sambung Roso. Iya, saya mau silaturahim sama Abang. Wah, salah. Bener Pak Sambung Roso yang ada di YouTube itu? Siap, saya Ki Sambung Roso. Saya mau silaturahim Bang. Aduh, hampura tuh Pak. Sama-sama. Hampura Pak ya? Sehat Aduh, Bang, mohon sehat maaf. Bang. Alhamdulillah sehat Pak. Ini ya. kirain saya ada maksudnya apa gitu bawa kamera. Enggak. Hampura Pak kalau Bapak. Aduh. Enggak apa-apa Bang Meong. Hampura, Ya namanya baru kenal. Saya juga, aduh saya jadi gimana rasanya nih sama Bapak nih. Saya mohon maaf, saya hampura Pak kalau ngerepotin Bang Meong. Ini saya di channel YouTube Ki Sambung Roso. Ini saya mau silaturahim sama Bang Meong. Saya mau sharing-sharing. Boleh nggak ngobrol-ngobrol? Hampura Pak Sambung Roso, saya minta maaf. Nggak apa-apa karena Bang Meong. Iya saya juga kan tadi ya kaget lah Bapak. Siap, iya. Saya nggak kenal, jadi iya, kan iya, istilahnya tiba-tiba Bapak datang kemari malam kayak gini ya terus berasa terganggu lah saya. Iya, mohon maaf. Saya juga kan lagi kerja di proyek tuh. Oh iya. Jadi lagi ngamanin itu juga Pak. Siap. Tapi aduh, saya jadi malu nih sama Bapak nih. Saya marah-marah Bang Meong. Saya mohon maaf Pak sekali lagi Pak. Sama Bang Meong. Saya juga minta maaf Bang Meong. Hampura ini keadaannya begini nih Pak nih. Santai aja. Kita mau ngobrol-ngobrol santai Bang Meong. Iya Pak. Pak hampura apa ya Pak ya? Enggak apa-apa Bang Meong. Saya enggak enak nih. Enggak apa-apa santai Bang Meong. Kita ngobrol-ngobrol di mana nih Bang Meong enaknya? Terserah Bang Meong, mau di sini, mau di mana terserah. Saya biasa ini Pak, tempat saya kadang-kadang duduk di situ Pak. Jadi ini warung kan. Oh, siap. Kalau siang di sini Pak, warung, warung. Nah, biasanya saya di situ Pak. Paling ngobrol-ngobrol. Boleh, di situ boleh. Ya, silakan Pak, silakan.
Oke, Iya, ayo silakan. sedulur Samroso, alhamdulillah. Aduh hampura ya Pak ya. Apa Hampura. Bang Meong, apa-apa. Saya kepindah Hampura, Pak. ngobrol. Siap. Ayo. Aduh kaget bener Pak malam-malam kayak gini Bapak datang. Saya Iya. juga. Ya, aduh. Siap. Mohon maaf Bang Meong kalau saya nggak. Tapi saya juga mohon maaf Pak. Kalau Iya. tuh Bapak tuh sambung Roso yang ada di YouTube, saya juga mohon maaf. Iya. Gitu. Baru tahu ya. Iya baru tahu Pak. Iya. Aduh, saya Tapi pernah hampura, denger aja ya Bang Meong ya. Pernah denger Pak di YouTube? Iya. Saya datengin preman-preman ya. Iya, ke sambung Nah. Roso nggak ada preman ya maksudnya Siap. saya kan ya agak gimana Pak gitu, agak Iya. kaget lah. Siap. Makanya Bapak Siap. datang tiba-tiba, sedangkan Siap. saya belum ini apa Bapak benar. Nggak gitu. apa-apa, santai aja Bang Meong. Assalamualaikum. Siap. Iya Pak, silakan Pak, silakan Pak. Waduh, mantep tempatnya. Aduh, hampura. Ini Terima Pak, kasih ya. biasa Pak. Santai, nggak Buat apa-apa. nyantai, habisnya gimana Pak? Saya udah Siap. pengen nyantai gitu. Iya. Kita di mana? Duduk sini ya Bang Iya Meong? silakan Pak, silakan. Siap. Hampura ini hampura, waduh keadaannya kayak gini nih. Santai Bang Meong. Tapi sekali lagi saya minta maaf Pak. Nggak apa-apa Bang Meong, santai aja. Pak, pakai dia ada. Waduh, Yang enak. keren banget itu. Waduh Keren ini banget itu. berarti belajar nih Pak. Wih, Lagi. mantap. Sedikit-sedikit Pak. Wah. Belajar apa? Belajar wudhu apa gitu. Pak. Oke, siap Bang Meong, siap. Tapi saya sekali lagi nih mohon maaf Pak. nggak apa-apa Bang Meong. Karena kedatangan Bapak nih siap. lagi juga saya kagak tahu gitu kan. Nggak Kedua langsung ngedadak begini. Iya. Nggak apa-apa Bang Meong. Sebenarnya ya saya kaget lah Pak. Siap. Ya saya minta maaf juga kalau datangnya ini ya. Iya Pak. Saya justru saya yang minta maaf Pak. Siap. Bang Meong, boleh adep sana dikit Bang Meong biar Oh, iya, kita siap. bisa ngobrol di sini ya. Oke, agak sini Bang Meong, agak. Oh iya Pak. Siap. Hampura. Oke. Iya Pak. Bang Meong, ini kedatangan saya ini yang pertama silaturahim Bang Meong. Amin Ya, Pak. Makasih Pak. Saya Ya. ingin banyak ngobrol-ngobrol sama Abang. Iya. Jadi ini kan menurut pengalaman nih, saya banyak dapat cerita dari Bang Meong bahwa Bang Meong dulu ini mohon maaf nih Bang, Iya, bukan iya. mengungkit masa lalu nih Bang, Iya, iya, ya Pak, untuk iya, Pak. edukasi kita di channel kita. Dulu pernah Bang Meong katanya pernah juga terjun dalam dunia begal. Apa betul itu Bang? Ya itu masa lalu Pak. Itu betul. Masa lalu, Iya, iya, masa iya, lalu iya. saya memang dulu ya kayak gitu Pak, gitu kan. Oh, Waktu tahun 96 lah Pak itu. 96 ya? 96 Pak. Siap. 96 berarti sempat ini ya, Sempat. begal ya. Ya. Di daerah sekitar sini apa di luar sini? Daerah sekitar sini Pak, nggak Oh. jauh dari sini gitu kan. Oh, siap. Sampai tahun berapa Bang? Tapi Saya sempat ketangkap nggak? kalau waktu begal cuman rekan-rekan saya juga banyak yang lewat Pak, nggak ada gitu. Nah itulah saya langsung berhenti gitu kan dengan itu gitu kan. Tahun 96 Pak, kalau nggak salah sampai tahun 2001 Pak saya. 2001. 2001. Berarti 2001. dulu sempat beberapa korban berarti ya Pak ya. Ya mungkin kalau dihitung Meong bukan beberapa korban lagi Pak, Banyak kayaknya ya? banyak juga, cuman ya udah lah Pak, masa Ya, lalu ya, nanti. masa lalu. Biarlah berlalu Biarlah ya. berlalu Pak. Oke. Terus Bang Meong dan sempat Bang Meong jalanin di dalam penjara. Mohon maaf nih, apa betul Bang Meong? Betul Pak, cuman saya dalam itu kriminal kenanya Pak. 351 Pak, saya pernah menjalanin itu 3 kali ngejalanin Pak, yang lama kriminal. Pertama ya itu kriminal Pak, saya pernah jalanin kriminal 3 kali gitu Pak. 3 kali masuklah pesantren. Yang pertama tahun berapa? Ingat nggak yang pertama? Yang pertama Sekitar tahun tahun berapa kira-kira? 2003 Pak. 2000. Itu kasus apa? Masuk di bulan. Kasus pukul pakai botol Pak. Belain teman. Belain teman, mukul Belain pakai teman, botol. pakai botol, Pak. Kenapa dipukul? Ya karena awalnya ya teman kan ngadu sama saya. Iya. Karena dia dipukulin, katanya dia mau mengambil alih parkirnya apa, kita kurang tahu gitu kan. Dia dipukul, akhirnya saya tahu, saya paranin Pak. Jadi saya pukul, itu saya kena Pak 6 bulan setengah pakai botol. Apanya yang dipukul kalau boleh tahu? Kepalanya Pak sini Pak. Di sini saya pukul pakai botol. Pecah, sampai pecah nih. Ya pecah lah ini kan berdarah sini kan. Itu dia gimana? Langsung pingsan, masih kuat atau Pingsan mati? Pak. Oh, pingsan. Pingsan, akhirnya saya dikepung, ditangkap sama security Pak. Oh. Security BSD, saya akuin saya tangkap security Security BSD. BSD. Iya. Saya ditangkap, ya sudah. Langsung saya diproses secara hukum, kena 6 bulan setengah Pak. 6 bulan setengah. 6 bulan setengah awalnya. Nah, ini cerita sedikit ini. Boleh ya saya detail dikit ya, Iya. Bang Mel? Enggak apa-apa. Bang Mel, waktu masuk PUI nih, pertama kali masuk tahanan, itu yang dilakukan
Bang Meong waktu masuk di dalam kamar itu pasti ada orang yang di dalam juga kan? Udah pasti Pak. Itu gimana ceritanya? Apa langsung dipersilakan, ayo makan atau kenalan sama orang-orang atau gimana? Justru Pak, perkenalan di dalam Bu itu bukan hanya dikasih makan atau kayak gimana Pak. Kalau dia pengen perkenalan sama kita yang namanya hidup di dalam itu Pak, pakai pukulan perkenalannya, bukan pakai bahasa lembut, pakai pukulan. Kita dijemputnya perkenalan dia pakai pukulan Pak. Gimana Bang Meong? Boleh didetailkan gimana? Masuk nih Bang Meong, Iya, ya kan? betul. Di sel. Terus ada ketuanya di situ. Ya ada Pak yang dibilang kepala kamar Pak. Kepala kamar. Kepala Nah, kamar. disambutlah Bang Meong. Disambutlah dengan katanya perkenalan. Oh, gimana itu? Disambuti dengan pukulan Pak perkenalan itu. Dia tanya gimana? Ada pertanyaan apa? Ya ada pertanyaan Pak. Gimana biasanya gimana? Jadi kalau pertanyaan jelas, kata dia, kamu orang jelas apa orang kagak jelas, kata dia ngomong gitu kan. Kalau memang kita bilang orang jelas, ada keluarga kita gitu kan. Iya, iya, iya. Kalau kita nggak jelas, berarti kita nggak ada keluarga kita, begitu kan. Iya, iya, iya. Jadi kalau jelas, ntar mungkin kita sama keluarga kita gimana gitu. Oh, nggak ditanyain kamu jelas nggak gitu ya? Iya. Kalau kita jawab jelas, Kalau jelas, ya pasti dia minta nomor HP, dia hubungin keluarga kita. oh gitu ya? Iya Pak. Iya, iya, iya. Jadi nanti keluarga kita ditelepon atau kayak gimana, Emang bisa Pak di dalam itu telepon? bisa Pak. Oh bisa ya, sampai Bisa. lupa. Berarti di Bisa, Pak. bawah HP nggak apa-apa ya? Sebenarnya mah nelponnya juga nggak Oh ada izin, transparan harus Pak. izin ya, harus izin ya mungkin ya. Ya untuk ngumpet-ngumpet HP. juga gitu kan, Oh, ngumpet-ngumpet artinya supaya di kamar mungkin mandi. ada izin juga ya kalau bawa HP kan, kalau enggak kan pasti Kadang nggak juga Pak, kadang itu pinter-pinter kita. Kadang ya kena sidak juga Pak kita. Kalau kena itu sidak kena handphone ya udah ya. habis. Oke siap. Nah setelah itu nih Bang Meong, kalau ngomong itu ditelepon keluarga, Iya. artinya mungkin bisa jadi diperas ya keluarga ya. Bisa jadi Pak. Ya Oke, yang siap. setahu saya itulah diperas Nah. kita kamar apa gitu Oh, kan. kalau seandainya bilang nggak jelas, Nggak jelas. gimana? Ya jadi sampah kita Pak di sana. Paling jadi suruh-suruan, suruh mijitin, suruh nyuci piring, apa segala macam lah Pak. Udah kalau diinget Ditanya kayak nggak gitu sama orangnya? Kamu kasus apa nggak ditanya gitu? gitu. Ditanya lah Pak kasusnya. Ditanya. Kasusnya apa pasti ditanya. Yang lebih sampah lagi, sedih lagi yaitu kasus pelecehan seksual. Itu lebih sedih Pak di sana. Kenapa? Sampah itu Pak. Kenapa? Abis lah Pak kalau kita ketemu kasus kayak gitu. Jangan ketemu lah Pak kasus kayak gitu kan. Heeh. Udah segala macam Pak disiksanya. Dipinimin air tai, Waduh, ya ampuran yang ya. bener, Bang Meong masa Dikasih segitu? balsem. Makanya kalau kasus gitu benar-benar sampah. Sampah ya. Bahkan Dikasih balsam apanya Bang Meong? Barangnya, sampai- Pak. Barangnya Pak. Kelaminnya. Kelaminnya Pak. Tapi Bang Meong pernah melakukan pada mereka itu? Pernah Pak, karena itu orang satu kampung Pak. Orang Orang satu kampung, Iya. jadi bukan satu kampung Pak, satu lurah lah. Lain kampung beda RW Pak. siap. Saya pernah pas begitu dia masuk saya dipanggil. Nih saudara lu, dia bilang kalau satu kampung gitu Pak. Kalau orang satu kampung itu pasti ada yang satu kampung kita yang dipanggil Pak. Yang disuruh ngawalin suruh ngawalin Eksekusi ya, dulu eksekusi dia. Karena mungkin kalau dia berbuat kesana kemari mungkin keluarga kita juga ada yang kena juga sama dia. Begitu berpikirnya. Betul. Makanya ngawalin kita Oke, gitu Pak. siap. Nah, terus Bang Meong tahu dia satu kampung sama Bang Meong kasusnya pencabulan. Pencabulan betul. Apa yang dilakukan Bang Meong? Ya suruh dipukulin Pak. Suruh mukulin. Pukulin disiksa habis. Saya pernah balsemin Pak. Saya kasih GPU, terus saya kasih balsem, terus terakhir dikasih apa Pak? Namanya air mata dewa. Air mata dewa Apa itu itu? plastik dibakar Pak. Lu Masya Allah Mas Rahmat, mau Mas Rahmat? Lu angkat tangan Mas Rahmat. Makanya itulah Pak yang namanya di penjara itu neraka dunia. Kalau bisa Pak, jangan sampailah ketemu di anak cucu kita. Sampai cucu turun kita pun jangan sampai ketemu. Naudzubillah min dzalik ya. Nauzumin dalik Pak. Sedih. Sedih. Ditetesin di kelaminnya itu peloncut gak Ditetesin karu-karuan tuh. Bukan melocot lagi Pak, langsung netes aja langsung det. Gitu Udah gimana aja. dia? Dia dipegangin berarti sama teman-teman sekamar atau harus diem? Sekarang gini Pak, kalau kasus kayak gitu kayak makan sebuah si malakama aja Pak. Dia ngelawan salah. Oh iya ya. Dia ngelawan lebih parah Pak. Hukum rimba jadi. Emang hukum rimba karena emang udah hukuman dia. Jadi banyak yang dikasih air kencing, minum air kencing, air kotoran. Tuh, tapi saya nggak tega Pak kalau ngeliat kayak gitu. Iya. Tapi saya cuma nyiksa bentaran aja. Cuman yang lain-lain aja siksa gitu. Berarti kalau pemerkosaan. Tuh, itu lebih parah Pak. Pengalaman saya Pak yang pernah di dalam pemerkosaan itu benar-benar parah Pak. Jadi gimana ya Ki ya? Wah parah dah Ki itu kalau begituan mah benar-benar sampah.
Sampah, makanya jangan ketemu lah. Tapi walaupun kasus apa, kalau kita sampai masuk dalam, kalau bisa mah jangan sampai Iya, iya. amit-amit 7 turunan, bener-bener neraka dunia. Neraka dunia ya. Iya. Bang Meong, itu yang pertama tuh masuk Bang Meong, ya Iya. kan? Masuk. Itu sempat nggak diajar atau dipukulin sama kepala sukunya? Ya sempet juga pak. Oh. Sempet. Begitu ditanya, kamu jelas nggak? Orang jelas. Terus Iya. apa yang dilakukan mereka? Ya dilakukan mereka paling ada pemukulan pak. Pasti dipukul itu Bang Meong? Pemukulan tinggal tergantung kita. Antara mau ngelawan apa kagak. Kalau kita mau lawan, lawan. Kalau saya gitu, orang yang lawan. Karena kita tuh memang sudah gila di situ. Kalau bukan kita nggak gila, nggak mungkin kita masuk situ. Iya. Udah sekalian gila, kita belaga gila aja udah tanggung. Tanggung. Kalau kita bener di situ tanggung, kemudian kita belaga gila. Kita mau kalah, mau menang, silahkan. Oke. Kalau di dalam kayak gitu pak, hukum inilah, hukum Berarti rimba lah hukum adanya. rimba harus tatak ya. Iya. Oke, itu jalanin berapa tahun tadi? Saya 6 bulan pak, 6 bulan. Oke, keluar. 6 bulan setengah lah keluar. Kemudian kasus yang kedua, Kasus kedua ketok gelas pak. lempar gelas. Iya, kasus kedua lempar gelas. Oh, kenapa itu? Lempar gelas gara-garanya lagi ngobrol minum gini. Ya. Ya ada ketersinggungan sedikit lah teman saya. Jadi agak dikucilin. Ya. Lagi pas begitu minum teman saya dikucilin, saya berasa kagak senang lah pak. Saya kasus ya ampura ya pak ya. Saya bukan kasus sendiri sebenarnya pak. Oh. Karena saya membela teman aja. Iya. Masuknya gitu kan. Itu dilempar botol gelas Gelas. ya. Terus kena apanya? Palanya pak sini. Palanya Oh. juga saya Oh, ketok kepala. pakai gelas ya. Oh, udah ketok pecah, kepalanya sempat pecah. Ya sempat keluar darah gitu Oh, kan. dia Masuk sendiri lah. atau orang banyak dia? Siapanya dia? Yang dipukul Bang Meong. Dia banyak temennya, cuman karena kan teman kita juga lagi minum bareng. Oh, Gitu iya. kan, lagi minum bareng teman kita juga, ternyata teman kita ada terkesinggungan. Nah, kita pun lebih dekat daripada dia, lebih dekat dengan dia daripada dia. Iya. Akhirnya dia ketersinggungan, dia begini-gini, dia dilecehkan, saya kagak seneng gitu. Tuh pakai gelas, kena 4 bulan setengah kalau nggak salah tuh. 4 bulan setengah masuk di penjara yang sama atau beda? Beda pak, Berdua? Beda. beda. Nah, perlakuannya gimana sama kepala sukunya? Perlakuan sama aja sih pak. Sama. Tetap ditanya jelas nggak jelas ya pak. Bang Meong jawab nggak jelas. Ya saya bilang, saya diem aja, cuman belaga-laga bego aja. Harus belaga bego pak kita. Oh, Kalau kita bilang jelas ya kasihan keluarga kita juga pak. siap. Saya waktu 2 kali masuk itu orang tua nggak tahu sama sekali pak. Siap. Itu nggak tahu sama sekali. Diajar lagi ya, tetap ya. Itu tetap diajar pak. Nah makin lama kan kita cuma punya pengalaman dari itu pak. Iya. Gitu punya pengalaman. Ya kan, ya pengalaman kita punya, berarti nanti kita kalau memang udah terjadi lagi kita kepepet harus punya triknya kayak gini. Sempat nggak di dalam penjara yang pertama, yang kedua ada gesekan dengan sesama? Ya sempat lah pak, udah biasa itu. Udah biasa ya? Udah biasa. Kalau di penjara kita siap dipukul lah. Waduh. Siap dipukul pak. Makanya jangan sampai ketemu lah itu. Siap. Namanya penjara itu neraka dunia pak. Neraka dunia. Jangan sampai kita ketemu lah pak. Kalau bisa mah obat 7 turanan. Iya. Ampun. Terus Bang Meong, Iya. yang ketiga kasus apa? 3 bacok pak. Oh, bacok. Wah, ini lebih serem lagi. Iya. Kenapa itu? Bacok gimana ceritanya? Boleh diceritain? Awalnya saya sih itu temen juga pak dikeroyok. Kalau saya semen tetap kasus temen dikeroyok. Temen dikeroyok, Bang Meong belain. Sebenarnya awalnya saya kagak tahu dia dikeroyok pak. Oh. Awalnya saya kagak tahu dikeroyok. Nah tiba-tiba saya dipanggil lah sama dia. Awalnya sih dia baik-baik aja, nyuruh kerja apa segala macam kata gitu. dia. Oh. Besok kerja bang, gini-gini. Abang lagi mana? Lagi di jalan. Ya udah abang balik lagi arah mari. Saya dipaksa suruh datang. Iya. Setelah itu tiba-tiba saya baru datang belum ada 5 menit. Adalah sebuah gerombolan. Ya orang kampung deket juga pak ini di sini. Jadi sebelah Siap. kampung lah pak. Iya. Datanglah gerombolan nyerang si A tuh. Pas begitu nyerang si A, ya saya sih diam aja, bukan urusan saya kan. Bahkan saya suruh datang sama si A aja kan, saya cuman suruh datang situ karena ada kerjaan. Oh, iya. Tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk sama si A, Heeh. motor saya lah tuh kena. Jadi sasaran motornya. Sasaran saya lah, motor saya rubuh, pecah lah. Oh, terus? Pada akhirnya saya ngamuk juga, karena itu kan motor saya. Dia nggak salah-salah, saya juga kan nggak tahu permasalahannya. Benar. Timbulnya saya ngamuk, akhirnya saya yang ribut pak.
Bang Meong yang ribut dengan Ribut, mereka. akhirnya saya dikeroyok dengan mereka. Oh, dikeroyok? Dikeroyok, Pak. Dia kan datang 5 motor, itu 10 orang. Saya dikeroyok, akhirnya saya nggak tahu tuh. Saya kena apa atau saya dipukul atau kayak gimana, saya nggak tahu. Oh. Setelah ngeroyok, saya cabut golok, kabur. Saya susul ke rumahnya, Pak. Oh, begitu Bang Meong ambil golok dia lari. Lari, Pak, kabur semua. Kabur semua. Oke, terus? Ya karena kan orang tetangga sebelah kan kenal juga Pak sama iya, saya iya, ya. iya. Saya gimana kan dia tahu juga. Kabur lah. Pas begitu tiba-tiba saya kabur, dia pada kabur. Ya saya susul lah ke rumahnya. Malam-malam. Ini saya gebukin lah situ. Di rumahnya dia. Di rumahnya dia nangis-nangis Pak digebukin. Ya elah katanya saya preman karena nangis-nangis katanya digebukin. Kecil bener saya bilang. Timbulnya itulah Pak, kena lah sama saya, kena bacok. Oh, Akhirnya digebukin terus dibacok sama Bang Meong. Iya. Satu orang berapa orang itu Bang Meong? saya sebenarnya 6 orang Pak datang, tapi saya sendiri yang ribut mah gitu kan. 6 orang cuma ngeliatin aja, nggak ada yang ikut-ikut. Oh, dia sendiri atau? Dia di rumahnya udah masuk dalam rumah sih. Oh, di rumah ya? Udah pada ngumpet, jadi temennya tuh yang dulu pada kabur semua. Kabur, tinggal satu orang itu ya? Tinggal dia, pokoknya siapa aja yang ketemu ya itu saya gebukin. Dalam 10 orang itu siapa aja yang ketemu. Akhirnya dia yang ketemu. Bahkan dia juga yang corokin motor saya. Oh, itu pas ya? Iya, pas bener momennya dalam hati saya, ya udah. Tadi digebukin terus dibacok sama Bang. Bacok Pak, kena bacok. Nah, dibacok apanya nggak boleh tahu? Ininya Pak. Di sini nih. Pelipisnya sini berarti? Pelipis ini. Terus? Cuman waktu itu memang kan kita nggak ada bebek di kepolisian, saya ngakunya dia kena batu Pak, saya injek-injek saya gitu. Jadi jangan sulit, saya berat gitu kan. Oh, Awalnya berarti gitu. Dalam kasus itu nggak tahu kalau sebenarnya dibacok, Iya. tapi kena ini ya Kena batu, saya bilang kena batu. Jadi jangan, karena kan saya sempat kabur loh Pak itu, 7,5 bulan saya kabur. Kabur, tapi kan kita ketangkap ya? Tapi ketangkep Pak, udah 7,5 bulan saya kabur, saya tetap tertangkap karena saya kan belum setahun. Seharusnya saya kabur harus setahun, baru beres, berkas tutup. Kecuali mati, kalau mati sampai kapanpun kita dikejar. Kalau cuma gitu Pak paling 1 tahun, ntar paling ada dendam pribadi. Saya udah sering loh Pak kabur-kabur begitu. Oh, iya. Paling 1 tahun berkas kita Residivis ditutup. berarti ya? Iya. Pak, Bang Meong, berarti ketika setelah dibacok dia laporan ya berarti? Ya? Laporan, Pak. Laporan, oke. Terus Bang Meong dicari, Dicari, nggak kena, nggak kena. sempat kabur, selama 7 bulan. 7 bulan lah Pak kaburnya. Akhirnya kena. Akhirnya kena, Pak. di lingkungan polsek sini atau di luar? Kena polsek sini Pak, teman izin sama polsek luar, saya kenanya di luar. Berarti TO ya waktu itu? TO waktu itu. Begitu ditangkap, diinterogasi, itu nggak saya bacok. Padahal menurut pengakuan korban dibacok. Bacok. Iya memang saya bacok. Iya, tapi Tapi Bang Meong saya ngomongnya tetap pengakuan nggak saya bacok gitu kan, Oh. banyak saksi mata banyak. Siap, Tapi siap. saya tetap, karena kan waktu itu kan BB udah nggak ada Pak. Oh iya, barang bukti nggak ada ya? Barang bukti nggak Tapi ada. bekas kan ada Bang Meong? Bekas memang ada di sini. Sekarang tapi- pun sampai cacat masih cacat. Masih cacat dia? Masih cacat di Tapi sini belum dia. tentu juga itu bekas bacok ya, bisa jadi keprok juga Iya, ya, gitu ya keprok pikirnya. juga, Padahal mungkin bacok gitu ya. Nah, iya Pak. Oke, masuk yang ketiga itu berarti. Iya. Kena berapa bulan? Setahun Pak. 1 tahun. Ponis 1 tahun Pak, tapi saya bebas 8,5 bulan Pak. Remisi ya. Karena ada remisi lebaran. Lebaran itu setengah bulan. Heeh. 17 itu 1 bulan. Belum remisi kelakuan baik, tanggal merah, Sabtu Minggu itu kena Pak, kita remisi. Oh, ada remisi. ya? Ada. Kelakuan baik pun kita kena Pak. Oh. Dalam seminggu itu potongan kalau kelakuan baik, kalau nggak salah paling 2 hari atau 2 hari setengah Pak. Dalam seminggu kelakuan di dalam kita baik ya. Nah, di dalam lagi tabokin lagi sama kepala suku apa enggak? Awalnya saya ditanya Pak, ditabok. Karena saya udah pengalaman 2 kali. Ya. Berarti kan saya udah tahu. Yang ketiga ini. Iya, Oke, kita siap. gila-gila sekalian. Oh, siap. Heeh. Ya karena kalau kita nggak gila, ya memang kita kan orang gila yang namanya masuk di situ, bukan orang bener. Yes. Kalau kita bener, nggak mungkin kita masuk ke Betul. kerangkeng. Betul, Maksud betul. saya gitu Pak. Betul. Nah, ditanya nih, Tanya Pak, saya onjok lagi apa enggak itu Bang Meong? ditonjok Pak 1 kali. Terus? Pas ditonjok 1 kali, dia masih nanya ngepres saya. Setelah ditonjok, akhirnya saya ketemu sikat gigi Pak. Yang namanya kalau di penjara tuh sikat gigi itu sikim Pak. Sikim. Loh, itu ditonjoknya di mana? Di kamar atau di tempat? Di kamar mandi Pak kalau ngepres. Kalau ngepres di dalam pasti ada ngepresnya di kamar mandi Pak. Oh, di kamar mandi. Bukan di kamar kita rame-rame Pak, di Bukan kamar ya? mandi. Oh, berarti dia sendiri sama Bang Meong. Iya betul. Tapi ya kan jadi ini kan ruangan nih Pak nih. Tapi kan ada kamar mandinya gitu kan. Oh, Jadi model satu jadi dengan satu ruangan. tetap. Siap.
tapi kita dipanggilnya Kijang Baru. Kan kalau namanya orang baru masuk itu dibilang Kijang Baru. Kijang Baru sini loh. Kasus lo apa? Ini ditanya gitu, diinterogasi. Terus? Ya udahlah, kena pukul lah Pak tuh saya. Pukul, oke. Terus? Jatuhlah saya kena pukul. Di dekat toilet ya? Dekat Oke, toilet. terus? Tapi di situ ada sikat gigi Pak. Oh, Bang Meong lihat ada sikat gigi? Ada sikat gigi. Akhirnya saya ambil, saya potek, itu yang dibilang si Kim. Pas mau dipukul lagi, ya saya lawan sekalian. Wih. Tuh gitu. Nah, ngelawannya gimana itu Bang? Lawannya pas begitu mau ditonjok lagi, ya udah saya tanggapin tangannya. Saya tonjok aja pahanya nih pakai sikat gigi. Pahanya? Pahanya Pak. Mancep dong? Nancep lah Pak. Aduh. Terus dia gimana? Teriak-teriak Oh, kesakitan? bukan teriak-teriak lagi. Dia akhirnya ya saya juga habis juga sih. Sama petugas dipisahin, ya kena pukul juga, kena selti juga gitu kan. Selti? Selti, Kena Pak. selti apa selti? Selti itu penjara tikus Pak, kalau dibilang penjara tikus. Sel tikus gitu? Sel tikus. Itu apa maksudnya? Penjaranya gimana itu? Penjaranya paling atur Pak 1 meter kali 1,5 meter Pak. 1 meter kali 1 meter. Gimana gitu? Ya itulah Pak yang namanya hukum dunia, penjara ya kayak gitu Pak. Itu pakai tali besi apa? Hanya apa kayak semenan gitu aja? Semenan Pak, tapi ada tali besinya, ada tetep pintunya ya? tali besi, Ada tapi pintunya. tetap ukuran. Tingginya berapa? Ya tingginya ya paling ada semeteran lah Pak. Semeter. Tingginya Waduh, juga. berarti nggak tinggi ya? Enggak tinggi Pak, Tinggi bungkuk, gini masih gini. bungkuk Loh, begitu. loh. Terus masuk gimana masuknya? Gelap nggak itu Bang? Ya gelap Pak, kagak ada lampu. Kagak ada lampu Pak, kalau di sel nggak ada lampu karena itu udah hukuman paling berat. Tikus ya. Sel tikus Pak. Karena Bang Meong hukumannya karena tadi ya nggak Ngelawan nusuk lagi Pak. nusuk tadi ya. Tapi ya waktu itu ya saya dapat, mungkin walaupun saya masuk sel tikus, dapat hidayah Pak saya Apa tidak? dari Maha Kuasa. Setelah habis masuk sel tikus itu, kan anggapan petugas saya bisa dibunuh dan membunuh kalau dicampurin kan. Akhirnya saya dikasihlah ditaruh kamar pesantren. Kamar pesantren itu gimana maksudnya? Jadi kamar pesantren tuh kita paling banyak nih Pak, 8 orang Pak. Oh, berarti nggak terlalu banyak ya? Nggak terlalu banyak kalau kamar pesantren. Oh. Jadi disitulah kita ketemu dengan katanya dibilang namanya teroris. Oh, teroris. Oh, Iya. Akhirnya saya diajarin ngaji dari Iqra 1 sampai khatam ya. Hatam lah Pak. Masuk Quran ya. Masuk Quran Pak. Allah. Ya itulah hidayahnya, karena kalau kita di luar juga kita nggak mungkin kita belajar ngaji gitu kan. Ya, benar. Akhirnya kita ditaruh dalam belajar ngaji. Betul Pak, namanya terali itu bener pesantren. Tapi neraka dunia juga. Benar. Berarti alhamdulillah, artinya waktu itu Allah berikan kemudahan Bang Meong untuk menjemput hidayah dengan cara yang meskipun harus masuk apa selti tadi ya? Selti tadi. Sel tikus ya. Sel tikus. Itu saya penasaran ini Bang Meong. Sel tikus itu lokasinya ketika pendek ya, jadi nggak terlalu besar ya. Itu tidurnya gimana itu? Ya tidurnya Pak, Gimana? kalau kita mau lurus ya nggak bisa lurus Pak. Kaki nggak bisa lurus kan? Nggak bisa lurus, paling ngebungkuk. Terus di sininya WC. Jadi kita tidurnya WC nih Pak deh. Makanya Campur WC itu. campur WC Pak. Jadi WC gitu. Mandi aja kita disiram pakai selang. Wah, yang bener Bang. Pakai selang. Serius saya mau nggak ini, bukannya nggak ada tanya aja, paling mungkin orang-orang yang Tahu udah ya. pernah tahu lah gitu. Itu semprot selang gini mandinya. Diselang Pak, disemprot. Sabunnya? Sabunnya? Nggak Ya pakai nggak pakai sabun Pak. Semprot aja gitu. Semprot aja, yang penting kita nggak bau. Terus bagaimana? Nggak pakai baju itu di Nggak pakai baju Pak, paling kita dipakai celana sempak aja Pak kalau di Selti mah. Nggak bisa, karena banyakan orang di Selti itu Memang jadi udah pada parah-parah bunuh ya? diri. Oh, Orang parah-parah semua Pak. pada bunuh diri, ada yang bunuh diri? Ada lah Pak. Stres mungkin ya. Mungkin dia stres, ke Selti kan disiksa habis. Tapi dikasih Pak. makan tetap. Ya tetap kasih makan Pak. Dikasih makan. Berapa hari itu di Selti, Bang? Saya kena 3 hari Pak waktu itu, alhamdulillahnya. Ya untungnya 3 hari, coba kalau sampai paling 1 bulan. minim cuma 15 hari Pak. 15 hari udah tepar orangnya di situ ya. Bu. Orang nggak bisa ngelurus kaki ya. Nggak bisa lurus Pak, kita bisa gimana ya, 15 hari aja bener-bener udah disiksa Pak. Jadi paling banyak kalau Selti itu Pak, paling 15 hari. Nggak ada yang 1 bulan, 2 bulan, nggak ada ya? Pak. Paling 15 hari aja gitu udah sengkleh Pak. Ya jaran 15 hari, 3 hari aja kita udah gimana nih, urat-urat udah kayak ini, apalagi 15 hari. Makanya Tidur, orang, tempat WC. Aduh, ya Allah. makanya itulah Pak, terkadang pahit lah. Memang di dalam seperti itu ya. Di luar juga seperti ini ya kan kondisi. Oke, siap. Kondisi ya benar. Baik. Nah, itu setelah itu alhamdulillah Bang Meong keluar. Keluar Pak.
Alhamdulillah saya keluar juga bisa ngaji Pak, karena di sananya emang saya niat pengen belajar ngaji. Ya, akhirnya saya bisa ngaji. Balik juga saya dikasih sorban. Nah, dikasih kasurban, kain sarung, baju koko, bahkan Al-Qur'an pun masih ada Pak, saya simpen sampai sekarang. Pecinya ini? Pecinya dari sana nih Pak, Dari benar. dulu Ini ya? peci juga kenangan, makanya sampai Kenang-kenangan bulu ya? kayak gini, kenangan Dulu dari ya? sana. Tetap saya kenang terus. Masya Allah. Ya, Iya, mudah-mudahan- kadang-kadang ya walaupun udah bulu kayak gini Pak, saya pakai terus karena kenangan kita inilah Betul, betul, betul. yang membuat kita Pelajaran berharga. pelajaran berharga, dan tapi kita punya pengalaman yang berarti. Benar-benar. Jadi memang ya sedulur sambung rasa ya. Iya. Ini Bang Meong ini luar biasa. Makanya saya sering kali Bang Meong mengingatkan teman-teman, ingat kita punya keluarga, kita punya orang tua. Orang tua itu nggak bakal kepingin anaknya seperti beliau, nggak bakal. Bahkan bisa sakit hati malah dan kecewa ngelihat anaknya, wah saya kepingin jadi anak yang baik ternyata keluar masuk bui kan gitu Bang Meong ya. Mohon maaf ya. Makanya kita harus ingat orang tua kita. Orang tua kita kepingin kita menjadi anak yang berbakti pada keluarga, mendoakan orang tua kita, apalagi sudah meninggal dunia. Itu resikonya gede, orang tua kita bisa dikatakan salah didik dan sebagainya, pengaruh lingkungan juga. Betul. Ini yang bahaya. Terus kedua, kita ini kan calon imam, ya Betul, kan? Pak. Kita pasti punya keluarga, punya anak. Kita apa nggak takut kira-kira ketika nanti anaknya niru seperti kita, ya kan? Niru seperti Bang Meong. Ya naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Saya juga nggak mau Pak kalau anak saya sampai kayak saya. Walaupun saya orang kagak bener, pengen saya anak saya dia bener gitu kan. Iya, kan di situ ada pepatah bilang bahwa Iya. buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Nah, Betul. itu yang berbahaya di situ, namanya Iya, hukum itu yang karma kan berbahaya. ada. Iya. Maka lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Artinya kita mencegah jangan sampai kita sakit, menyakiti orang lain, terutama keluarga. Iya Bang Meong ya. Betul betul Pak. Nah, dari situlah kita ingat gimana masa depan anak kita. Betul. Saya seperti ini, kan gitu. Betul Pak. Bang Meong. Betul. Nah, dari situlah saya ingin mengajak semua saudara sambung rasa yang masih ada di jalan, yang suka mabuk, yang suka masih begal, bacok dan sebagainya, kriminal lah istilahnya. Ayo kita kembali ke jalan Allah. Kita nggak tahu loh, 1 menit lagi, 1 hari lagi, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi nyawa kita masih ada. Kita nggak tahu kapan lagi kita membahagiakan keluarga kita, kapan lagi kita membalas jasa keringat orang tua kita. Coba kapan? Siapa ingin tahu? Besok ya kalau kita masih hidup, Bang Meong. Betul, Pak. Bener nggak? Nah, mulai sekarang ayo sama-sama bisa mengerosok ngajak kita kembali ke jalan Allah ya. Mulai sholat ya, dicicil kalau memang berat dicicil, sholatnya maghrib isya dulu nggak Betul, Pak, apa-apa. betul. Kan gitu Bang Meong ya. Betul. Saya juga sadar Pak, tiada dosa tanpa balas Pak. Saya sadar pasti ada. Apapun perbuatan kita, yaitu untuk kita sendiri. Makanya kadang-kadang saya menasihatin sama rekan-rekan, jangan sampai kita mengalami, ya kan, kita berbuat baik, ya akan tumbuh baik. Kita berbuat jahat, pasti akan jahat. Makanya jangan sampai ke situlah. Apalagi ngalamin kayak saya, Masya Allah, amit-amit dah. Amit-amit cabang baik Pak. Neraka dunia, bener Pak. Makanya saya bilang kadang-kadang saya kasih arahan sama teman, tolonglah gini. Ya. Terus Bang Meong alhamdulillah sekarang dapat hidayah ya. Dapat teguran juga Pak. Bukan Dapat iya, teguran. dapat Teguran gimana? hidayah, Teguran dapat gimana teguran juga. Saya mengurangi ini tadi yang saya betul-betul ini yang tadi saya kesana kemarin, saya mengurangi ini gara-gara anak saya meninggal Pak. Saya dapat teguran ya Pak. Nah itulah yang teguran hati paling dalam dan terketuk paling dalam, anak saya meninggal. Ternyata di dalam dunia ini nggak ada orang kuat, nggak ada orang hebat selain yang maha kuasa. Itu yang saya bikin patokan. Karena anak saya dari masih merah, dari masih bayi saya didik gini-gini. Akhirnya diambil yang maha kuasa duluan dia Pak dibandingin saya. Tuh. Makanya sekarang saya ya memilih diam lah Pak. Memilih diam. Karena itu benar-benar teguran saya. Kayak saya paham. Sedih Pak. Kadang kalau saya teringat sama anak saya Pak, sedih. Makanya terketuklah hati saya. Saya tinggalin lah sedikit-sedikit. Dan saya belajar dengan apa kitab-kitab sholat. Saya pengen diampunin dosa-dosa saya yang masa lalu. Amin ya Allah. Amin. Jangan sampai dosa-dosa saya masa lalu itu kena dengan anak cucu saya Pak, yang gak salah dan dosa. Makanya saya dengan mengurangi ini, dengan menjauhi di tempat keramaian. Saya tadian di pasar-pasar, di parkiran,
itu semua saya jauhin karena saya nggak mau terlalu jauh dan terlalu lampau, dan nanti makin lama makin tua akhirnya kehidupan saya makin susah. Begitu Pak. Sebelum nasi menjadi bubur ya. Sebelum nasi menjadi bubur. Ya, masih ada kesempatan. Masih adalah kesempatan saya untuk dekat sama Yang Maha Kuasa. Ya, menjemput hidayah ya. Karena sebadung apapun kita, sebengal apapun kita masih butuh sama Yang Maha Kuasa. Itu prinsip saya. Masya Allah, mantap. Saya masih butuh sama Yang Maha Kuasa. Nih pesan moral yang diberikan Bang Meong ya. Beliau gimana? Mohon maaf ya. Gimana kalau bahasa saya itu bejat? Gimana bejatnya ya? Makanya saya selalu memotivasi Bang Meong. Jangan ragu kita nggak bisa masuk surga ya. Nggak usah rebutan surga ya. Di surga Allah nanti nggak ada jaminan mereka-mereka yang waduh bener-bener kayaknya, maaf ya, kayaknya sholat mau waktu puasa taat. Nah, ternyata nggak jaminan beliau-beliau itu masuk surga. Tapi bisa jadi di surga Allah nanti itu lebih banyak orang bejat tapi mau bertobat ya. Bertobat. Insya Allah kita pun akan memiliki surganya Allah. Kita diberikan kesempatan untuk menikmati surganya Allah ya. Hanya adanya Rasulullah SAW ini itu cahaya kita, penerang kita. Saya yakin Bang Meong seperti ini juga karena cahayanya Rasulullah. Amin. Ya, sehingga dibukakan pintu tobat. Nah, perbanyak sholawat. Terima kasih, rasa terima kasih kita pada Rasulullah. Kita berharap syafaat ya Rasulullah. Amin. Banyak sholawat. Ya, saya doakan Bang Meong mudah-mudahan Bang Meong istiqomah di jalan Allah. Amin, ya, amin, Pak. dan Amin, bisa Pak. mengajak teman-temannya atau Amin, Pak. orang-orang yang masih di jalan yang dulu pernah sama Bang Meong, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi mereka. Amin. Untuk kembali ke jalan Allah Bang Meong ya. Amin. Mudah-mudahan Bang Meong ya. Ya, saya juga minta support Bang Meong untuk saya mungkin akan datangin teman-teman yang di jalanan. Tujuannya semata saya ingin membuka pintu hati mereka, mengetuk pintu hati mereka agar kembali ke jalan Allah. Amin. Mengingat kita ini hidup di dunia ini hanya sementara. Amin. Betul Pak, betul itu. Itu harus kita ingat ya. Bang Meong, saya terima kasih banyak sudah mengganggu waktunya, sudah ngerepotin Bang Meong ya. Ini saya publikasikan di channel YouTube Kisah Mengroso, nggak apa-apa ya Bang Meong ya? Nggak apa-apa. Saya juga mohon maaf Pak. Ya. Tadi waktu Bapak datang, Nggak apa-apa. saya nggak kenal Bapak juga. Nggak Nyatanya pas apa-apa. begitu Bapak nyebut Bapak Kisah Mengroso, Baru inget ya, denger Baru ya? inget, Pak. Baru denger ya. Kisah Mengroso saya denger yang pernah ada di YouTube. Makanya saya minta hampura juga nih Nggak Pak. apa-apa Bang Meong. Saya yang terima kasih lancang tiba-tiba bawa Iya itulah Pak. Makanya kamera saya, ya. bawa siap. kamera. Saya kan kaget Pak. Siap. Hampura. Terima kasih banyak Bang Meong. Mudah-mudahan sehat selalu Bang Meong ya. Amin Pak. Tetap Amin, sabar, tetap semangat Amin, ya. amin, Pak. Bimbing keluarganya ke jalan Allah ya. Amin. Saya doakan Bang Meong ini jadi imam yang benar-benar imam. Amin, Ya, Pak. yang menurut syariat agama. Makasih banyak Bang Meong ya. Iya. Oke, saudara Kisah Mengroso. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Selalu berpikir positif karena Allah sebagaimana prasangkaan hambanya padanya. Selalu berucap yang positif, yang baik karena ucapan itu adalah doa. Selalu berperilaku yang baik, rubah perilakumu karena Allah tidak merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas, satu rasa, terjiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu, teko kabeh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli